Sistem saraf manusia terdiri dari susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan susunan saraf tepi terdiri dari saraf sadar, meliputi 12 pasang kranial dan 31 spinal, dan saraf tak sadar yang terdiri dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf kranial dan saraf spinal kita masukkan ke dalam sistem saraf tepi. Inilah susunan sistem saraf pada manusia. Nah, sistem saraf pusat pertama yang akan kita bahas adalah otak. Otak manusia dibungkus oleh selaput meninges yang melindungi sistem saraf halus, membawa pembuluh darah, dan mensekresikan sejenis cairan yang kita sebut dengan cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini berfungsi untuk melindungi otak dan memperkecil benturan maupun guncangan dari luar. Anatomi otak pada manusia terdiri dari dua belahan kiri dan belahan kanan. Masing-masing belahan terdiri atas dua substansi pokok, yaitu substansi kelabu yang kita kenal dengan substansi grisea dan substansi putih yang kita kenal dengan substansi alba. Substansi kelabu terdiri dari kumpulan badan sel, dendrit dan akson tak bermielin umumnya berada di bagian luar, sedangkan substansi putih terdiri dari kumpulan akson bermielin dan umumnya berada di bagian tengah. Dan bagian ventrikel berisi cairan cerebrospinal yang sudah katakan tadi berfungsi untuk melindungi otak dari benturan. Otak dibungkus oleh selaput meninges. Ketiga lapisan membran meninges dari luar ke dalam yaitu durameter yang merupakan selaput yang bersatu dengan tengkorak, arachnoid bentuknya seperti sarang laba-laba dan di dalamnya terdapat cairan cerebrospinal, sedangkan piameter lapisan penuh pembuluh darah dan dekat dengan permukaan otak. Lapisan ini berfungsi untuk memberikan oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sisa metabolisme. Bagian otak yang pertama kali akan kita bahas adalah otak besar atau cerebrum, merupakan bagian otak yang paling besar. Cerebrum terbagi menjadi 4 lobus, di antaranya lobus frontalis bagian depan yang berfungsi sebagai pusat gerakan otot, lobus parietalis bagian tengah yang berfungsi sebagai pusat perkembangan ingatan, kecerdasan, suhu, dan gerak sadar, lobus temporalis bagian samping yang berfungsi sebagai pusat pendengaran, dan lobus occipitalis bagian belakang yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Bagian otak selanjutnya adalah diencephalon atau otak depan yang terdiri dari talamus yang berfungsi untuk menerima rangsangan kecuali bau, hipotalamus bagian yang mengatur suhu tubuh, selera makan, keseimbangan cairan tubuh, mengantuk dan agresivitas, dan kelenjar pituitari merupakan kepala kelenjar yang mengatur aktivitas hormon pada manusia. Bagian berikutnya ada mesencephalon atau otak tengah, berperan dalam pusat pergerakan mata, misalnya mengangkat kelopak mata dan refleks penyempitan pupil mata. Bagian berikutnya adalah fons faroli atau persilangan serabut saraf. Bagian otak kiri lebih dominan dengan gerakan kanan, sedangkan bagian otak yang kanan akan lebih dominan terhadap gerakan kiri. Bagian berikutnya adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan yang berfungsi sebagai pengatur pernafasan, gerakan jantung dan gerak alat pencernaan. Dan terakhir adalah cerebellum atau otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh, posisi tubuh, dan gerakan otot yang disadari. Nah, bagian sistem saraf pusat yang akan kita pelajari setelah otak itu adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang juga terdiri dari 2 substansi, substansi putih bagian luar, sedangkan substansi kelabu bagian dalam. Jadi ini kebalik ya sama otak. Fungsinya untuk membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak dan membawa respon dari otak ke efektor untuk menanggapi rangsangan. Nah, secara tidak langsung fungsi sumsum tulang belakang
untuk pengaturan gerak refleks tubuh. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik atau sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Sistem saraf somatik terdiri dari dua, yaitu kranial dan spinal. Kranial disusun oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak, sedangkan spinal disusun oleh 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tak sadar atau otonom terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, apa saja sih perbedaan antara simpatik dan parasimpatik? Jadi, intinya tidak usah dihafal. Ingat kata kunci. Sistem saraf simpatik mempercepat aktivitas tubuh kecuali sistem pencernaan. Jadi di sini hanya berhubungan dengan pencernaan saja dihambat. Contohnya, memperlambat pencernaan makanan. Sedangkan saraf simpatik dia hanya memicu aktivitas yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Terlihat di sini, mempercepat pencernaan makanan. So, demikian tadi video yang sudah Miss jelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cermati dengan baik video ini karena siap-siap Miss akan memberikan simple question, jadi pertanyaan singkat mengenai sistem saraf manusia. Enjoy, relax, and stay tune terus di Biology Class with Miss Madu. Goodbye.